Misalkan kita lanjutkan untuk mengambil sampel yang sama ukurannya itu 10 dari populasi yang sama juga sampai kita lelah atau kita telah mengambil sampel dengan segala kombinasi cara yang berukuran 10. Jika kita telah mengambil sampel dengan berbagai cara yang ukurannya 10, kemudian kita menghitung min-nya di tiap sampel tersebut, maka distribusi dari rata-rata sampel ini disebut sampling distribution of X bar. Mengingat bahwa istilah statistik yang berarti sebuah nilai yang menjelaskan suatu sampel, menjelaskan karakter-karakter dari suatu sampel, maka sampling distribution of statistik adalah distribusi dari nilai-nilai statistik yang didapat dari segala kombinasi cara yang berukuran tertentu. Sangat penting dipahami bahwa dot plot atau sebuah diagram dot plot yang menggambarkan beberapa sampel yang ditarik dari suatu populasi adalah bukan suatu distribusi, melainkan hanya meniru suatu distribusi. Dot plot akan menjadi sebuah distribusi jika sampel-sampel yang diambil berasal dari segala kemungkinan sampel ketika ditarik. Apakah yang dimaksud dengan gambar dot plot? Nah, inilah gambarnya. Dikatakan bahwa dot plot itu bukan distribusi, tapi simulation of distribution, dan akan menjadi suatu distribusi apabila ketika ambil sampelnya dengan kombinasi cara yang lengkap. Apa yang dimaksud dengan kombinasi cara yang lengkap? Contohnya seperti ini, jadi ada populasi berukuran 10, kemudian dari populasi ini diambillah sampel berukuran 2. Maka didapatlah suatu kombinasi seperti ini, 98 dengan 99 diambil, 98 dengan 97 diambil, 98 dengan 98 diambil, 98 dengan 99 diambil. Jadi setiap mengambil sampel ukurannya 2. Begitu seterusnya sampai terakhir adalah 98 dan 99 diambil, dan total jumlahnya ada 45 buah sampel. Bisa kita coba di kalkulator kombinasi di sini. Ini adalah 10 populasi ya. Kemudian diambil sampelnya 2. Nah, maka jawabannya adalah 45 kombinasi. Jadi seringkali saya katakan pada video awal, segala kombinasi cara atau semua kombinasi cara itu artinya semua anggota di populasi ini dikombinasi. Contoh kombinasi ada di sini. Jadi ada guru yang ingin mengirim 3 siswanya dari kelas yang isinya 25. Jadi dari 25 anggota di kelas itu saling dikombinasikan. Dengan kalkulator atau dengan rumus di sini, maka didapatlah 2300 kemungkinan atau 2300 cara untuk membentuk tim. Berikut ini adalah penjelasan tentang sampling distribution of a sample mean. Kita langsung ke soal. Misalkan ada populasi yang sangat besar yang mana diketahui berrata-rata 23 dan standar deviasinya 2,5. Pertanyaannya, berapa rata-rata dan standar deviasi dari sampel yang akan diambil dengan ukuran 20? Jawabannya adalah mu x sama dengan mu. Mu x ini adalah rata-rata dari sampling distribution. Sedangkan yang mu saja ini adalah rata-rata dari populasi. Sesuai rumus yang ada di sini, sampling distribusi rata-rata dari sampel itu sama dengan rata-rata dari populasi. Maka mu x sama dengan 23. Jadi rata-ratanya sama. Kemudian berapa standar deviasinya? Nah, di sini ada rumusnya.
Di sini standar deviasi dari populasi dibagi akar dari sampel, ukuran sampel, yaitu 2,5 dibagi akar 20 sama dengan 0,559. Contoh soal ini jika kasusnya adalah populasi yang sangat besar yang tidak diketahui jumlahnya. Bagaimana dengan populasi yang diketahui jumlahnya? Seperti misalkan ukurannya cuma 10. Seperti contoh yang ada di sini, ada populasi yang ukurannya 10. Di sini diketahui rata-rata populasi ini adalah 98, sedangkan standar deviasi dari populasi ini adalah 0,78. Lalu diambil sampel berukuran N sama dengan 2. Nah, singkat cerita, dari semua kombinasi tadi diambil rata-ratanya 98 tambah 99 dibagi 2, 98 tambah 97 dibagi 2, dan seterusnya didapatlah jumlah semua rata-rata adalah 4410. Maka rata-rata dari sampling tadi, dari sampel tadi adalah 98. Jadi nilai ini sama dengan yang ada di soal, bahwa rata-rata populasi tersebut juga 98. Oke, contoh tadi menjelaskan titik tengah dan sebarannya. Tapi contoh tadi tidak menjelaskan bentuk distribusinya. Apakah bentuknya menggunung di tengah-tengah atau menggunung ke samping? Bentuk dari suatu distribusi sampel ditentukan oleh bentuk dari populasi asal dan ukuran sampel. Jika bentuk populasinya normal, maka sampelnya juga normal. Jika bentuk populasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, maka bentuk sampelnya hanya mirip-mirip saja atau hanya mendekati bentuk populasi. Teorema central limit mengatakan bahwa makin besar jumlah n, maka sampling distribution of x-nya bisa dikatakan makin mendekati normal. Berdasarkan pengalaman empiris, ukuran n kecil harus lebih besar dari 29 untuk bisa dikatakan mendekati bentuk normal. Contohnya seperti ini. Jelaskan distribusi sampling dari X dengan ukuran sampel 15, yang mana sampel ini diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata 65 dan standar deviasinya 6. Jawab. Dikarenakan di soal sudah dijelaskan bahwa populasi asalnya adalah normal, maka X bar ini juga normal dengan rata-rata 65 dan standar deviasinya 9 dibagi akar 15 sama dengan 2,32. Maka X bar memiliki bentuk normal dengan rata-rata 65 dan standar deviasi 2,32. Lalu bagaimana dengan contoh soal yang dituliskan di sini sangat condong ke kiri? Perlu diketahui condong ke kiri ini bukan puncaknya yang condong ke kiri, justru puncaknya ini condong ke kanan. Jadi seolah-olah nilai dari suatu kuis itu condongnya justru ke kanan puncaknya, tapi di sini disebutkan skewed to the left, itu bukan puncaknya yang ke kiri, tapi puncaknya yang ke kanan, lembahnya di sebelah kiri dengan rata-rata 65 dan standard deviation 9. Jadi soal ini sama dengan soal yang di atas, cuma bedanya kalau soal yang ini ditambahkan keterangan bahwa bentuknya itu, khususnya bentuk dari populasi, itu puncaknya condong ke kanan, lembahnya ke kiri. Nah, pertanyaannya bagaimana sampling distribution of X-nya? Di sini disuruh describe the sampling distribution of X. Jawabannya tetap sama, rata-rata samplingnya adalah 65 dan standar deviasinya 2,32. Contoh soal berikut ini menanyakan berapa kemungkinan bahwa sampel ini memiliki rata-rata lebih dari 11,5 tahun, yang mana rata-rata dari
suatu populasi sebesar 11,25. Kemudian dari populasi itu diambil 90 sampel. Maka rata-rata tetap sama ya, yaitu 11,25. Kemudian standar deviasi dari sampel menggunakan rumus yang sudah dibahas di sebelumnya, didapatlah 0,184. Untuk menjawab pertanyaan ini menggunakan prosedur Z dengan menggunakan Z table seperti rumus di bawah ini, bahwa rata-rata populasi tadi sama dengan rata-rata sampel 11,25 dan standar deviasi tadi adalah 0,184. Jadi standar deviasi ini bukan memakai standar deviasi dari populasi yang sejumlah 1,75. Maka didapatlah nilai probability 0,0869.